نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, bersihkan hati, kosongkan pikiran dari berbagai macam keributan hidup untuk fokus ngaji. Apalagi mikiri hal-hal yang tidak akan mungkin terjadi, supaya ilmu yang kita serap itu maksimal, ya. Baik. Saya mungkin akan menyampaikan muqaddimah sebelum kita masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, ya. Baik, coba dibaca ayatnya Ustaz Fauzi. Iya, babnya jadi baca babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu amma ba'da. Qala al-musanniful Imamul Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadina fid dunya wal akhirah. Amin. Babun fa in tabu wa aqamus salata wa atamuz zakata fa khallu sabilahum. Baik, cukup. Ikhwas sekalian, ini adalah bab bab yang sangat menarik, yang sangat aktual untuk menyikapi hal-hal kontemporer sekarang. Terutama tadi Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengucapkan salam kado-kado, maksudnya memberi salam kayak memberi kado. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Itu enggak perlu, bukan bagian daripada toleransi. Jadi salam ini dianggapnya barang kado yang bisa
ditransaksikan kepada siapa aja. Itu nggak benar. Dan juga bukan termasuk toleransi mengucapkan selamat kepada agama lain yang sedang melakukan hari raya. Toleransi kita itu sudah cukup dalam masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Bahkan kata para ulama tidak ada ayat atau surat paling toleran dibanding ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun. Enggak ada. Jadi masih mengalahkan la ikraha fiddin. Enggak ada. Jadi lakum dinukum memberikan kebebasan total. Masya Allah. Kalian mau mengadakan Natal silahkan. Kalian mengadakan acara apa? Sedekah bumi, apalagi sedekah laut, itu kan Hindu, silahkan. Mengadakan acara apa lagi mas? Valentine silahkan. Lakum dinukum. Tapi wali adin. Masya Allah. Makanya kata para ulama ini ayat paling toleran di dalam Islam. Di dalam Al-Quran. Dan dalam masalah toleransi sosial masyarakat. Itu. Jadi toleransi kita di bidang akidah lakum dinukum waliyadin dalam bidang muamalah bersosial. Gak ada larangan kan kita itu kerja bakti di komplek yang di sana ada muslim non muslim kan. Tegur sapa ketika ketemu di jalan, mau kemana pak? Kan gak salah kan. Bahkan menjaga kebersihan dan keamanan komplek secara bersama-sama bagian daripada kemuliaan yang telah diberikan oleh Islam. Makanya Imam subhanallah lupa yang punya kitab subhanallah banyak masalah jadi ngingat kitab aja nggak nyampe ini pak ya. Jadi termasuk antabarru wa tuqsitu ilaihim la junah itu adalah bermuamalah di dalam sosial, termasuk juga hal-hal yang kaitannya dengan tadi itu iuran komplek, menjenguk mereka sedang sakit. Ya. Bahkan Masya Allah Al-Hasanul Basri membolehkan seorang ta'ziyah kepada non-muslim. Itu kan. Ini. Nah ini ditegaskan dalam firman Allah ini. Ayat ini ada di dalam surat At-Taubah. Itu surat apa? Al-Bara'ah atau surat ini memiliki banyak nama. Di antaranya Al-Kashifah. Terus apa lagi? Ayah. Antum juga sama mas saya ngeblank. Tapi mikir apa antum? Ana mikir seamrek begini. Ya. Mikir UMR naik, SPP nggak naik itu juga masalah ini mas. Baik. Surat Al-Kashifah. Ya karena membongkar sifat-sifat munafikun dan rahasia munafikun di dalam
Al-Quran. Taib. Allah berfirman, فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. Ya. Al-insilah itu mengelupas. Makanya ada istilah insalakhatil habbatu minal fakihah. Jadi kelupas. Insalakhal jismu minat thawb, lepas. Faidan salakhal ashhurul hurum, ada di antara ulama maksud daripada ashhurul hurum adalah At-Taubah juga ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi ta'ala indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Apa? Dzulqa'dah sekarang. Masya Allah. Itu yang saya katakan paling toleran. Coba bayangkan, Yahudi sekarang menghormati enggak bulan itu? Enggak boleh. Membunuh orang-orang musyrik, musuh padahal. Sementara mereka sekarang ini membabi buta, membunuh anak-anak, perempuan, orang tua tanpa apa? Membeda-bedakan. Dan bandingkan dengan Islam. Ya. Kita menghormati darah bukan hanya soal itu darah manusia yang harus dijaga, tapi juga di sana ada kehormatan syuhur, ada kehormatan tempat yaitu Makkah, ada kehormatan apa? Eksistensi kehidupan. Makanya man qadala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak menemukan baunya surga. Apalagi membunuh orang mukmin. Kata Rasulullah SAW, la zawalu ad-dunya wa ma fiha khairun min zawali min qatlil mu'min. Hilangnya dunia seisinya ini lebih ringan di hadapan Allah daripada lenyapnya satu nyawa mu'min. Bandingkan di Indonesia sekarang membunuh begitu mudah. Ya. Karena apa? Karena Muslim tetapi tidak mengamalkan Islam. Riuh rendah mereka di dalam masalah kaitannya dengan budaya, adat. Kalau sekarang tersinggung, wah mencak-mencaknya kayak apa. Coba aja mereka. Kehilangan sholat jamaah sampai separuh cuek. Kehilangan beduk coba. Teriak-teriak enggak mereka? Iya, jangankan beduk, tasbih aja lapor ke polisi. Baru kehilangan tasbih, coba. Kehilangan jamaah masjid. Cuek mereka. Gitu kan. Fakta kan gitu Pak. Coba sekarang. Mereka ngelihat orang yang nggak ngikuti tahlilan itu di backlist, di boycott, dikucilkan, bahkan diancam. Sampai nggak mau dibikinin KTP. Orang murtad dibiarin itu. Aneh nggak bin ajaib? Iya, itu. Makanya dosa-dosa pelanggaran yang dilakukan seseorang baik di tanah halal maupun haram, apalagi haram, itu berat di bulan ini, Pak. Termasuk nipu, ghibah, fitnah, terus apa lagi? Riba, selingkuh, itu dilipat gandakan. Itu semua. Hanya di mana? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu kan gitu. Apalagi Dzulhijjah yang sangat diagungkan dan populis, bahkan di dalam bahasa sosmed itu bulan yang paling viral kan gitu. Jadi karena di sana ada 3 syiar yang paling besar, yaitu apa? Haji, kurban, sholat Id. Tuh. Asyurul Hurum.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tuh. Makanya ketika sudah lepas 4 bulan itu, faqtulul musyrikin. Bahkan Imam Al-Baghawi menukil dari Husain ibn Fadl, ini ayat menasakh semua perintah sabar kepada musuh, toleran dan berbagai macam hal-hal yang kaitannya dengan mengalah. Faqtulul musyrikin. Ada di antara para ulama, al-ashhurul hurum itu bukan syahr yang haram tadi 4, tapi masa tenggang dalam mengikat perjanjian. Karena seorang ketika mengikat perjanjian damai itu diberi 4 bulan. Makanya fa'idzan salakhal ashhurul hurum, ketika lepas itu masa perjanjian yang 4 bulan, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum. Masya Allah, maksudnya apa? Ditawan. Wahsuruhum, Masya Allah, dihisar apa? Dikepung. Wah itu Pak, dulu itu ketika Islam itu kuat, ketika Islam itu jaya. Sekarang kita malah yang ditawan, kita malah yang dikepung, kita yang malah dihina. Kenapa? Karena mereka keluar dari syariat, keluar dari apa yang menjadi alat utama kemenangan, yaitu apa? In tansurullaha apa? Yansurkum. Apa nasrullah? Iqamatu syariah, menegakkan syariah, enggak ada lagi. In tansurullaha iqamatu syariah. Ya. Makanya man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi kalimatullahi i'la'u kalimatillah. Wa qa'udu lahum kulla marsad. Jadi mereka kita pantau, kita sebar intelijen untuk memantau mereka, keberadaan mereka, kegiatan mereka. Makanya dari sini ayat sah untuk menyebar intelijen, untuk mengawasi mereka-mereka yang sekarang ini potensi besar merusak Islam. Nah, fa in tabu, coba lihat ikhwah sekalian. Bagaimana sekarang membangun persatuan, membangun persaudaraan, tidak dengan cara-cara yang sekarang dibangun orang-orang sekuler. Kita boleh masuk negeri mereka dengan syarat bayar ini dan yang lainnya. Tapi apa? Fa in tabu. Nah ini sekalian aja saya singgung ya. Ini boleh dipotong nanti buat viral-viralan. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa haji pakai visa bukan haji, alias pakai visa-visa seperti ekspatriat, visa ziarah adalah tidak apa-apa. Karena Mekah itu milik bersama. Siapa aja boleh masuk. Ini statement bahaya. Kenapa? Membenarkan 2 firqah sesat yang merugikan umat Islam kalau itu eksis. 1 Khawarij yang secara implisit itu akan membenarkan mereka karena menentang ketetapan pemerintah. Makanya tertib haji, tertib melaksanakan haji, termasuk administrasinya adalah bagian daripada ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Terus kemudian Syiah yang mengajak seluruh umat Islam untuk menjadikan Mekah itu tempat bersama, dikelola bersama. Kira-kira kalau sekarang dikelola bersama kayak apa praktek ibadah di sana dan berbagai macam tahayul bid'ah khurafat. Belum lagi pasti dari Indonesia usul diadakan kenceleng di depan toilet-toilet itu. Nah di sini mungkin antum meninggalkan IHBS untuk
pindah ke Mekah untuk menjadi penunggu toilet. Kan ke sana gajinya gede. Saya aja Pak yang nunggu toilet. Masya Allah sekali masuk 5 real kok. Gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan mendasarkan gini Pak. Mungkin tidak haji itu terlaksana dengan aman tanpa ada pengamanan dari tim polisi, tentara. Mungkin tidak. Tanpa ada al-quwwatul amniyah. Gitu. Mungkin tidak sekarang ini orang bisa melaksanakan haji dengan nyaman, tertib, tanpa sarana prasarana yang memadai. Siapa yang menyiapkan? Dan pertanyaan yang mendasar berikutnya adalah, sekarang mungkin nggak orang itu lompat langsung masuk Mekah? Ya, nggak apa-apa. Nggak melalui proses bandara Jeddah, nggak apa-apa. Iya, itu kan gitu. Di sini bukan bicara soal masalah Mekah. Memang betul. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tetapi yang mengiring-iringi pelaksanaan haji supaya tertib, aman, nyaman, dan terstandar, kan butuh berbagai macam perangkat, baik yang lunak maupun kasar. Dan kita juga sekarang ini fikih aktual, fikih kontemporernya, masing-masing negara sekarang faktanya tidak seperti dulu. Satu teritorial. Di bawah komando siapa? Khalifah. Sekarang masing-masing negara punya apa? Batasan teritorial. Yang mereka punya aturan dari sisi politiknya, punya aturan main dari sisi ekonominya, punya aturan main dari sisi sosial masyarakatnya, budaya dan macam-macamnya. Terus kemudian kalau kita lihat fakta, kita tidak bisa menghindar dari teknologi, ya kan gitu. Coba satelit yang dipakai, pasti di sana. Kalau nggak ngasih gimana? Udah, silakan Anda melaksanakan haji bebas gitu ya. Nggak saya kasih internet, nggak saya siapkan keamanan. Tahu nggak Mas? Untuk mereka tim kebersihan, kalau di sini OB-nya aja itu lebih daripada 1.300 orang. Itu memang siapa yang gaji? Itu. Belum lagi sekarang pegawai-pegawai yang lainnya. Belum lagi yang sekarang ini polisi, tentaranya. Terus perawatan semua, penambahan sarana prasarana. Jadi kalau kita bicara segala sesuatu itu komprehensif, lengkap. Sehingga tidak pecah-pecah, sekarang tidak parsial, sehingga mendapatkan hukum yang apa? Kesimpulan, konklusi yang lengkap. Oke, itu aja ya. Dengan demikian, siapa saja yang berangkat haji dengan visa yang bukan haji, bukan ditetapkan oleh pemerintah dan disetujui oleh semua negara-negara yang ikut serta menyelenggarakan haji, maka dosa. Adapun hukum hajinya, di sana ada khilafiyah di antara para ulama. Menurut pendapat yang kuat, hajinya sah. Seperti orang yang sholat di tempat rumah yang hasil ghasab, ya, sholatnya sah. Itu sholat pakai, ya seperti haji pakai ikhram curian gitu kan, ya, umpamanya. Hajinya secara rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, sah, udah itu aja. Wallahu a'lam. Ini kayaknya sudah mulai ada yang nggak normal hidupnya. Iya. Iya, nggak tahu apa sedang mendapatkan ilham. Kalau Nabi nggak mungkin suudzon, Pak.
tidurnya Nabi itu dapat wahyu. Lah antum dapat apa? Ya, hah? Iya. Tapi Masya Allah tidur itu penting Pak. Melupakan berbagai macam masalah hidup. Wallahi kalau antum nggak tidur, hidup bisa gendeng. Nombo, Masya Allah kadang-kadang hampir pecah kepalanya. Dengan tidur hilang semua. Yaudah silakan tidur. Ya, silakan Bapak. Ya. Baik. Ikhwah sekalian, fa in tabu, taubat. Ya ikhwah, tidak ada di antara manusia selain Nabi pasti berdosa. Karena Rasulullah yu'ammim kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah itu mau memperbaiki. Itu aja. Makanya di dalam soal masalah kerja, nggak akan mungkin saya sebagai pimpinan itu mikir orang nggak boleh salah. Tapi ada nggak kemauan untuk memperbaiki? Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga kan mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atil hasanat. Itu loh, Pak, perbaikan. Artinya kalau salah itu jangan dibiarin, kalau nggak benar jangan diterusin. Yang lanjutkan itu apa? Ya baik, lanjutkan. Jelek, stop buang. Gitu. Ini. Ya contoh aja. Nah ini anak sekalian pamit ini karena tanggal 8 saya meninggalkan IHBS selama 25 hari, bukan meninggal dunia ya. Aduh, antum mendoakan ya nggak tahu ya. Kurang ajar gue. Ya. Ya, gue sumpahin. Ya, IHBS itu amanah, Pak. Ya. Makanya anak titip. Karena IHBS itu amanah besar. Saya merintis itu sampai berubah S-nya menjadi H. Apa? Merintih. Apalagi pimpinan itu cenderung mikir melangkahnya itu sulit dibaca orang-orang yang awam. Jadi orang yang awam, orang yang sekarang biasa ngelihat saya itu seperti ngelihat saya sedang makan. Ngomongnya cuma Masya Allah, enak banget makannya Ustadz itu. Nggak ngerti, anak sekarang sedang kasinan. Loh itu, sedang keselak durinya apa? Bandeng. Ngomong enak aja kan gitu kan. Itu kita lagi kasinan ya. Keselak, kesedak, mungkin ada ini, nggak ngerti. Mungkin ada contoh di antara dulu ketika saya beli ruku, itu ada yang ngomong, Ustadz beli ruku ngapain? Buang-buang duit. Oh itu kan, buang-buang duit. Karena dia itu bacanya cuma apa? Jangka seminggu. Coba sekarang lihat, ada klinik, ada supermarket, ada kafe, buat berduaan sama istri, yang penting nggak sama janda gitu, kan top. Nah, antum bacanya cuman apa? Wah, iya, saya dengar nyampe ke telinga saya di IHBS itu Pak, tembok aja bisa ngomong ke saya. Jadi antum kalau ngomong-ngomong ya silahkan aja, resiko nyampe ke saya itu pasti ya. Tembok aja bisa ngomong, apalagi orang. Ya, ibarat burung beo kan, dilarang, gitu kan. Ada asisten pribadinya seorang raja karena kawin lagi tanpa diketahui istri permaisurinya. Kamu jangan ngomong-ngomong. Saya kawin lagi. Kalau kamu sampai ngomong,
nyawa kamu habis. Waduh. Akhirnya dia pegel Pak. Untuk melampiaskan akhirnya dia pergi ke hutan ngomong dengan apa? Pohon. Untuk pelampiasan, pohon, raja saya kawin lagi. Tapi saya capek menyembunyikan ini. Saya ngomong untuk pelampiasan. Ternyata di atas ada burung beo. Akhirnya apa? Burung beo lewat. Itu terbang. Raja kawin lagi. Siapa yang ngomong ini? Kayak pernah ada tukang cilok Pak. Ya. Dia berangkat. Pak, beli cilok. Ciloknya mundur lagi. Ditengok. Mana ini yang beli? Ternyata burung. Maju, mundur maju. Masya Allah. Terus setelah tahu yang ngomong itu burung, kata penjual cilok, kurang ajar gue. Dikerjai ini burung dia. Burung beo, Masya Allah. Ya, apa aja ditiru. Ya, kemarin saya ke Solo juga gitu, ada burung beo. Ngapain? Lihat-lihat. Ngapain lihat-lihat? Kurang ajar. Anak digituin itu ternyata. Jadi bosnya itu suka ngelihat para pekerjanya itu negor, ngapain Pak? Lihat-lihat Pak, gitu. Ditiru sama burung beo. Saya datang, ngapain lihat-lihat? Kata saya, burung beo sensitif banget, dilihat aja GR banget. Nah, ternyata setelah diceritai sama yang punya, ya Pak, itu niruin saya. Karena saya suka keliling-keliling ngecek pekerja yang lagi kerja gitu kan, bikin bikin batik. Ngapain Pak ngelihat-lihat? Gitu. Ditiru sama beo-nya. Ngapain lihat-lihat? Gitu. Oke, ya. Nah, begitu juga. Mungkin terkesan saya itu pokoknya apa yang sudah saya inginkan harus dilaksanakan. Kenapa? Karena itu sudah saya pikirkan 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang sejak saya merintis tahun 2009 itu belum terwujud. Nah, itu kan gitu. Belum terwujud. Ya. Contoh saya itu mencita-citakan bikin futsal itu di angkasa. Itu kan gitu. Gitu. Jadi ini kan nggak bisa dibaca orang. Orang yang taunya, ya Ustadz lagi makan enak banget gitu loh Pak. Ya Ustadznya maunya begitu. Nggak tahu itu sudah di benak saya ada yang 10 tahun lalu. Ada yang 5 tahun lalu. Ada yang 2 tahun lalu. Gitu loh. Itu perspektif. Kemudian yang kedua, IHBS ini kalau kita tidak kembangkan dengan baik, maka ditinggal oleh masa. Ditinggal. Enggak sedikit sekolah yang tutup kok. Coba bayangkan. Dalam 1 tahun kemarin kita harus mengeluarkan berapa miliar tuh? Tanya sama Pak Puji, nggak usah sampaikan karena ini direkam. Setahun Pak, itu bisa gaji antum normal aja itu tuh Masya Allah, udah sujud syukur udah. Iya. Secara akal sehat, ngasih gaji aja nggak mungkin, apalagi THR, apalagi gaji 13 benar-benar sial. Karena nomornya aja 13 gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, tapi kan bacanya antum, ya kita dapat gaji, THR kan normal, itu kan hak gue, itu kan ya hak antum gak ada masalah, itu silahkan, dan antum sahih, gitu. Yang nggak sahih itu apa? Antum tidak tahu di otak saya ini ada apa, itu kan? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Dukun apa antum? Nebak-nebak otak saya, itu loh. Jadi insya Allah, coba aja sekarang. Mungkin ada orang nyela, apaan Ustaz? Bikin pondok aja ada eskalatornya. Insya Allah ini nanti, Putri ada eskalator.
Itu kan gitu. Coba bayangkan, kan ada cuman mall. Tetapi nanti untuk saya ketika ke aula tok, setelah itu tak kunci. Nggak boleh yang lain, enak aja loh. Itu kaki pakai sono normal, enak aja. Coba, coba kita bikin tembus sampai aula. Kalau ada wali murid parenting itu, antum memang nggak ngelihat mukanya orang tua itu, Mas. Dan kalau parenting ke atas itu, nanti mungkin nggak ngelihat kan? Wah, wali murid ngumpul banyak bagus. Anak itu ngelihat muka mereka kecut. Sampai atas itu. Apalagi yang umurnya 56, 60, itu nyampe aja untung, Pak. Nyampe itu langsung nggak fokus kajiannya, nggak parentingnya. Kenapa? Mengembalikan tenaga itu aja setengah jam. Oh itu. Makanya nanti dari depan coba. Sebelahnya ada supermarket. Kenapa? Ana lihat musyrifah itu. Itu ada orangnya nggak tuh? Itu kalau beli apa-apa ke toko depan itu kan, itu tembok aja bisa ngomong di sana, itu kan gitu. Makanya kita bikin semua itu apa perlengkapan kebutuhan di sana. Nah nanti ada supermarket yang bisa dimasuki dari dalam. Jadi santri-santri yang mau belanja, mau ke kafe, mau ke ini, nggak usah buka tutup jilbab. Lu kan keren itu. Nah, yang mikir begini kan nggak mungkin Pak Fajar gitu. Gimana Pak Fajar? Ada nggak orangnya? Alhamdulillah. Itu. Terus kemudian bagaimana tahun depan ini SMP Putri full day sudah bisa dibuka, no kan gitu. Oh itu udah. Jadi putri-putri yang sekarang ini dekat-dekat itu bisa full day di sini. TK juga begitu. Kemarin kan diprotes kan sampai keluar surat kan. Gitu. Karena sarana prasarananya nggak mendukung. Itu gedung TK itu Pak, sebetulnya ini sementara. Sudah 5 tahun, 6 tahun lalu anak bikinin di situ tuh. Yang lapangan deket gedungnya Pak Kepala Sekolah SD itu. Itu antum minjem sebetulnya. Sama TK, bersyukur sama TK. Itu. Kalau antum nggak terima kasih nggak halal itu. Sama aja haji nggak pakai visa. Itu juga rancangannya nanti lantai 15 coba bayangkan. Dikurangi 14. Kan gitu, tinggal berapa? 2 kan gitu ya. 2 lantai atasnya tempat permainan. Nah nanti tempat permainan anak-anak yang di sini TK kita pakai futsal, Masya Allah. Oh, itu nanti indoor pakai rumput Jepang yang nomor 1 itu. Antum di situ aja ketiduran. Itu saking empuknya itu. Nah, ini mikir gitu loh Pak. Paham nggak Ustaz? Antum mesam-mesam ini antum mikir kan cuma 3. Ini kapan ini gaji 13-nya? Ustaz ini bener nggak? Ini kan gitu. Setengah-setengah meragukan kan gitu. Gitu. Sama gajinya ini belum turun ini. Itu udah habis itu nenteng sembako kan sudah alhamdulillah. Itu berobat alhamdulillah, obat ada kan gitu. Butuh ambulan datang kan gitu kan, nggak mikir ambulan itu. Jadi nggak Pak itu Pak? Belum diantar besok. Gitu. Ya, alhamdulillah dapat sumbangan mobil ambulan kan gitu. Ya. Jadi antum kan nggak ngerti perasaan saya ngemis ke jamaah itu Pak. Itu kan wah Pak kadang-kadang malu hati kan, antum nggak ngerti bagaimana ini ngajukan proposal dicuekin orang ya, batal nggak jadi, terus kemudian aduh pokoknya banyaklah kisah-kisah yang tidak perlu saya ceritakan ke antum. Ke antum enaknya tok gitu loh. Itu makanya yang penting ana dipahami langkah-langkahnya ini yang sulit untuk antum baca.
Yang hanya bisa baca itu hanya Allah, kemudian malaikat raqib atid gitu kan. Belok-beloknya itu kan gitu. Insya Allah yang penting closingnya IHBS maju, IHBS karyawannya sejahtera, terus kemudian pendidikan berkualitas itu. Oke. Gimana, Pak? Udah? Saya kira cukup udah. Selesai udah. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Ini syarat taubat adalah orang supaya dilepas, dibebaskan, dinyatakan di dalam firman Allah di ayat 13, coba antum lihat juga. Di situ fa ikhwanukum fid din, dinyatakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Berarti di sini taubat adalah bagian daripada keimanan. Dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menegaskan, Imam Al-Bukhari menurunkan hadis ini dan ayat ini ingin menegasi bahwa al-a'malu minal iman. Amal itu bagian daripada iman, untuk membatah pemikiran Murji'ah yang mengatakan apa? Al-a'malu laysat min muqtadul iman, min tarattubil iman. Jadi apa artinya? Iman itu tanpa amal sah. Sah menurut Murji'ah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu muqaddimah yang ingin saya tegaskan kepada antum semuanya. Ya. Terus mana tadi? Mana? Oh ini. Di firman Allah bawah, coba lihat. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah, ayat 11. Fa ikhwanukum biddin. Ikhwan fillah. Dan tobat itu ya ikhwan, harus kita tekuni setiap hari. Coba antum lihat, zikir pagi sore enggak pernah lepas dari apa? Sayyidul istighfar. Orang yang terpuji di hadapan Allah ketika akhir malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Rasulullah sendiri ya ikhwan mengatakan, wa innahu la yughanu qalbi, kadang hatiku gelisah. Wa inni atubu ilallahi mi'ata marratin fil yaum, aku bertobat kepada Allah 100 kali sehari. Bagaimanakah dengan kita yang kullu bani adam khata', yang kita berseliweran setiap hari maksiat, dan maksiat itu membawa kehancuran, enggak, dan membawa kekalahan umat secara keseluruhan. Makanya wasiatnya Umar bin Khattab ketika perang Qadisiyah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, jangan kamu bangga karena dosa-dosa mereka. Kamu pasti menang. Ada umat yang dikalahkan oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Ya, Yahudi itu kan ahlul kitab. Dan ketika itu eksis dikalahkan oleh Bukhadnezzar. Ya, karena maksiatnya mereka. Makan riba, makan as-sukh, ya, mengacak-acak, yukallimunal kalima ammawadi. Ini kitab ammawadi itu. Wa bidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibat. Itu kan karena akibat apa? Dosa mereka. Yang baik-baik diharamkan. Tuh ya. Makanya kita ikhwas sekalian, saya antum banyak bertaubat. Mengelola pondok ini banyak salahnya. Kepada diri kita, pemimpin kepada bawahannya, bawah kepada pemimpinnya. Jangan hanya nyalahkan bawahan aja. Dan juga jangan suka nyalain atasan aja. Saling menyalahkan. Saling. Salah kita dengan murid, wali murid. Apalagi yang nempeling itu kan. Ada seorang sahabat yang mau ngisas Rasulullah. Padahal itu cuman nggak sengaja kan. Tapi akhirnya beliau diberikan kesempatan untuk membuka badannya. Dirangkul, dipeluk Rasulullah. Badannya dicium itu kan.
Kisos itu ada, zolim itu kebayar, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya. Makanya ana juga sebagai pemimpin minta maaf. Kalau ada kekurangan, ada hal-hal yang sekarang ini tidak menyenangkan, ada kezoliman. Karena mengelola sekian banyak orang itu nggak mudah. Ngelola bebek 50.000 itu masih mudah daripada mengelola orang 50. Iya enggak? Antum pernah melihara bebek? Itu tinggal ambil kepalanya, pek. Ada kendaraan aja berhenti loh Pak itu. Bebek, kalau ada mobil berhenti, itu temannya belakang semua, kompak. Gampang dikendalikan. Ini kadang-kadang kepalanya ke barat, ya, buntutnya ke timur dia, balik lagi. Manusia. Makanya betul cari wong Jawa itu menungso, itu kan dari Madura, paham nggak? Menungso kan karena baduke menunung kaken dosa. Gitu. Itu cari wong Jawa Timur itu. Dosa kita itu masya Allah. Dosa sama Allah, ya. Dosa sama manusia. Ya. Makanya kenapa yang ditekankan kepada Allah itu ittaqillaha haitsuma kunta. Kepada diri kita wa'ad bi sayyiatil hasanati tamhuha, kepada sesama wa khaliqin nas. Karena pada akhirnya akhlak, Pak. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kan enggak akhlak banget. Orang kerja di IHBS, ngembosi IHBS, akhlak enggak itu? Enggak akhlak banget. Ada orang yang sekarang ini gunting, ngurangin gaji karyawannya, apalagi nunda. Karena a'til ajir ajrahu qabla ayyajifa araqahu. Sebelum kering keringatnya. Jangan ngeyel, ente kan kerja di ruangan AC, kapan keringetnya? Kan gitu, akhirnya ditunda-tunda, karena lo gak pernah keringetan. Ya jangan gitu, ini sama dengan ngeyelnya orang suruh bagi warisan, nggak enak sama orang-orang kampung katanya, Pak nanti nggak enak dia omong orang kampung, masa kuburan orang tuanya belum kering katanya, baru aja dikubur kemarin juga. Rebutan warisan nih anak kurang ajar, bilang aja Pak hujan terus, kagak kering-kering gitu aja. Ngomong orang kan kayak Luqman Al-Hakim itu Pak, menuruti omongan orang. Ya kan, anak ceritain kan, yang naik Luqman diomongin orang, tuh nih bapak kagak punya perasaan, anaknya suruh narik unta, dia naik di atas unta. Akhirnya dia turun, nak kamu aja yang naik. Akhirnya dia omongin orang, aduh, Pak, saya juga diomongin orang, Pak, sama. Terus akhirnya, nak, kalau gitu naik bareng-bareng, beres. Yang ngomongi kamu, ngomongi saya, silent. Selesai kan? Naik bareng-bareng, malah pedes. Ini anak sama bapak kagak punya perasaan, onta kuntet kayak begini dinaikin bareng-bareng, gantian kek. Akhirnya Luqman Al-Hakim, itulah nak orang. Kalau kita turutin, sejak itu dia diberikan gelar Al-Hakim, bijaksana. Itu, nurutin orang. Apalagi saya nurutin antum semua, berapa kepala ini kan gitu. Ya ada yang kita okein, ada yang tidak, ada yang kita dengar, ada yang tidak. Itu aja. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, silakan mungkin ada yang tanya, silakan. Apa? Ya memang besok. Hadisnya sengaja saya tunda untuk setelah hajian. Kita, Masya Allah, umirtu anu qatil. Ini kita sudah mulai jaga jarak. Perang, ini udah perang nanti. Setelah haji perang. Makanya yang tidak siap untuk perang, kita kasih hari Rebu. Nah, itu nanti ada kajian khusus hari Rebu. Ini khusus untuk orang mereka yang belum siap perang.
gitu. Guru ini front terdepan, ini harus berani mati guru ini. Guru musyrik ini saya matikan dulu. Gitu. Itu guru musyrik pimpinan apalagi itu. Pokoknya kalau ada apa-apa mati duluan itu pimpinan, ketua yayasan dan yang lainnya itu. Jangan saya gitu. Itu mereka aja ngapain dihidupin ya. Nah ini insya Allah nanti kita akan bagi per ba'dal hajj. Nanti untuk kajian non ya kan tenaga itu ada dua, tenaga pendidik itu hari Jumat dan kependidikan itu hari Ahad, ini hari Rabu sama Bulughul Maram. Nanti Jumat ini untuk tenaga pendidik sama pemimpin, para pimpinan, terus kemudian yang Bulughul Maram tadi. Kenapa saya pandang begini? Karena saya itu melihat namanya metode pembelajaran itu kan harus sensitif ya. Ngikutin atas ketinggalan bawah, ngikutin bawah ngantuk yang di atas. Makanya kita sesuaikan makomnya. Jadi tampaknya kita letakkan di makom Bulughul Maram. Belum makom Sahih Bukhari. Nah, itu paham ya? Ya nah, Pak siapa ini? Pak Rosyidi siap ya? Bulughul Maram. Pak Fajar, Arba'in Nawawi. Ya, nanti semua nanti bukan saya aja karena nanti ada juga fikih-fikih praktis yang disampaikan oleh asatidzah di sini secara bergantian. Saya cuman Rabu pertama, ketiga sama kelima. Semungkin kalau ada Rabu ke-7. Ya. Gimana Pak? Setuju? Ya, ke-7. Ya. Ada orang yang minta kajian ya, terus minta dicari ini pekan pertama, kedua, ketiga, kelima nggak dapat. Ustadz gimana Ustadz? Bisa nggak? Ya Bu, insya Allah pekan ke-7 kan gitu. Bingung dia. Emang ada Bang? Ya. Baik ya, silakan mungkin bertanya. Ya, silakan yang ingin bertanya. Untuk yang Ikhwan dan Akhwat yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Ya, silakan. Baik, bismillah. Syukran jazakumullahu khairan katsira atas ilmunya. Ya, wa iyyakum. Yang ingin saya tanyakan, mengapa kita di taklim Sahih Bukhari ini kita juga mempelajari sanadnya gitu. Kenapa tidak kita dalami matannya, misalnya faidahnya dan lain sebagainya dari matan hadisnya gitu. Terima kasih. Tuh. Yang ditanyakan apa itu? Kenapa harus kita pelajari juga sanadnya gitu? Oh, kan kita nggak paham gitu itu siapa dan sebagainya gitu. Terima kasih. Pertama, ilmu sanad ini ilmu yang tidak dimiliki kecuali oleh Islam. Kemudian yang kedua, untuk menampik keraguan-raguan dan juga syubhat, ada yang mengeklaim bahwa ada di dalam Sahih Bukhari itu hadisnya dhaif. Kita uji, kita sampaikan berdasarkan literatur yang telah terbukukan di dalam kitab-kitab ummahat karya para ulama. Ya, oleh karena itu pentingnya menyebutkan sanad. Kedua, untuk i'tibar, masya Allah. Dengan kita itu menceritakan tentang siapa Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, itu kita terinspirasi sebagai seorang guru. Masya Allah. Jadi ketika antum ngajar itu ada modeling dalam masalah bagaimana menghafal mereka, ketekunan mereka, dalam masalah kegigihan mereka di dalam menghafal, membukukan hadis, kan ada itu modeling. Jadi bukan manusia khayalan. Bukan sekarang ini di dalam cerita cerpen atau novel yang penuh dengan apa? Penuh dengan
apa? Fiktif. Ya, enggak. Kita menemukan manusia faktual. Dan yang terakhir, itulah standar di dalam mengajarkan Sahih Bukhari. Itu. Kalau antum sekarang mau mengajarkan Sahih Bukhari, ya seperti itu. Itu loh. Kita kasih standar. Makanya tidak ditemukan di Bulughul Maram. Makanya di Bulughul Maram langsung masuk ke dalam hadis. An Abi Hurairah, langsung diambil ini sahabatnya. Apalagi Arba'in Nawawi juga sama. Karena memang saya sering sampaikan, Bulughul Maram itu tahu nggak kenapa ditulis oleh Imam Al-Hafidh? Karena sengaja untuk supaya dihafal putranya. Yang berharap dia itu bisa menjadi ulama. Kalau nggak bisa mirip, minimal dia itu menjadi ahlul ilm. Ternyata tidak bisa hafal, nangis beliau. Wallahi nangis di dalam kisahnya itu. Menangisi anaknya cuman segini aja nggak bisa hafal loh, kan gitu ibaratnya. Bapakmu lihat nih gitu ibaratnya. Ngapalin ini, ngapalin dia, Allah gitu kan gitu. Itu Fathul Bari aja beliau tulis berapa tahun Pak? 25 tahun loh itu. Fathul Bari itu beliau tulis baru selesai 25 tahun. Ini Bulughul Maram cuma 1.500 hadis. Untuk Bulughul Maram itu 1.500. Karena anak pernah nerjemahin itu. Ya. Dan setiap kajian itu saya usahakan untuk hafal. Itu 1.500 enggak hafal. Tapi alhamdulillah kalau Al-Hafidh Ibnu Hajar itu tahu sekarang sudah dihafalkan jutaan manusia semenjak beliau tulis sampai sekarang. Dia bersyukur. Dia nggak akan menangis, dia nggak akan menyesal. Meskipun putra tercintanya beliau tidak menghafal, tapi dihafal oleh putra-putri kaum muslimin seluruh dunia. Dan siapa yang nggak kenal Bulughul Maram? Bahkan Masya Allah, dihafal sambil Bulughul Maram aja bisa. Itu makanya Anda kalau diplesetin di pesantren itu Bulughul Maram, nyampe dengan merem. Iya, gampang. Hadis-hadis yang dihadirkan oleh Al-Hafidh memang sengaja dipermudah. Dicarikan lafaz-lafaz yang mudah untuk dihafal. Su'ila fil bahr coba. Wattahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya Allah, kan merem itu mas. Merem itu. Antum ambil hadis pendek, enak, dihafal, lafaz-lafaznya mudah untuk dicerna itu. Berarti kalau enggak sampai hafal itu gak ada yang lanjut ini gimana? Gitu. Gitu ya Mas ya. Nah tentang masalah ta'liqat ya kita itu hanya jadi kajian saya ini menyari dari 4 sampai 5 buku. Jadi syarah Fathul Bari itu ada 5 yang masyhur sekarang. Yang pertama Umdatul Qari, ini karya Al-Aini. Kemudian Faidul Qadi, ini Faidul Bari, ini karya Muhammad Ibn Anwar Al-Kashmiri dari Kashmir. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah Irsadus Syari, ya. Ini Muhammad, ini Ahmad Ibn Muhammad Al-Qastalani. Ya. Dari Qastalina. Terus kemudian ini sendiri Fathul Bari dan yang kelimanya adalah Ta'liq ala Sahih Bukhari karya Syekh Muhammad ini Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Itu yang mengilhami ya, menghiasi syarah-syarah penjelasan Bulughul Maram ketika kajian Jumat. Jadi saya bukan dari keluar pikiran saya, tidak. Merakit aja. Ini dari ini dirakit kemudian disimpulkan. Walaupun beberapa kitab-kitab tersebut ada banyak kekurangan, nggak akan ada kitab yang sempurna. Maka kalau nggak salah dari riwayat dari Imam Syafi'i ketika ditanya muridnya ada beberapa kitab yang salah, kata beliau biarkan, jangan urusi semua. Masya Allah berapa ribu kitab, biar menjadi bukti yang benar itu cuma kitabullah. Masya Allah, betul.
Yang benar itu cuman kitabullah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Yang lainnya tulisan manusia nggak ada yang nggak salah. Gitu Pak ya. Masya Allah. Pertanyaan antum dalam banget, makanya jawabannya susah banget. Ya Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Ya silakan. Bismillah, izin bertanya, namun di luar tema Ustaz. Jika semasa hidup orang tua ada hutang puasa, namun karena sakit parah maka bayar fidyah. Dan dari anaknya sudah niat menyanggupi untuk membayar fidyah tersebut. Namun jika orang tua itu kelak meninggal dan fidyah belum tuntas terbayar, apakah orang tua menanggung dosa hutang puasa tersebut atau ditanggung oleh anaknya? Syukur Ustaz atas jawabannya. Barakallahu. Secara umum di dalam hadis Rasulullah SAW, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati punya tanggungan puasa maka dipuasakan oleh wali ahli warisnya. Walaupun para ulama akhirnya mentakhsis, maksudnya di sini adalah saumun nadhr, puasa nadhr, karena nadhr itu utang. Makanya jangan gampang nazar. Makanya Rasulullah soal masalah nazar, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan tapi dikeluarkan dari orang bakhil. Ya mau sedekah aja nunggu suaminya sembuh. Ya kapan sembuhnya penyakit kanker? Kadang-kadang lucu. Saya akan bantu IHBS 5 juta kalau anak saya masuk UI. Kapan ternyata cuma masuk Unpad. Ya enggak jadi kan. Mbok ya sedekah dikasihkan 5 juta. Baru setelah itu tawasul bil a'mali sholihah. Ya Allah, anak tawasul dengan amal soleh, infak saya. Gitu bagus. Itu. Ya. Oke. Terus kemudian kalau sampai mati enggak kebayar puasanya, lihat. Kalau dia meninggalkan karena uzur, ya tadi. Kalau nazar dipuasakan, kalau tidak, maka sudah. Itu kalau yang mentaksis nazar. Tapi kalau seandainya dia sekarang meninggalkannya puasa karena tidak uzur, maka disinilah di antara para ulama mengatakan dia harus membayar dan dibayarkan oleh ahli warisnya dengan puasa. Jadi yang difidyahkan itu kalau ada uzur saja. Kalau enggak ada uzur berarti dia masih ada kewajiban puasa. Dan itu fa'alaihi wa ala waliyihi as-shaum. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, masih ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah berkahi Ustaz dan keluarga. Mohon doanya Ustaz ketika Ustadz haji nanti, kami mohon didoakan untuk segera menemukan jodoh kami yang terbaik. Jazakallahu khairan. Ini siapa? Pak Sukron. Ini Pak Sukron ini. Antum? Oh, bukan. Oh, cuman bacakan. Oh, saya kira antum ngomong sendiri. Oh, nah ternyata baca pertanyaan, Pak. Jadi yang nggak ngelihat dimaafkan tolong ya. Jadi jangan sampai salah kaprah, salah dengar, nyampe ke istrinya. Ternyata Pak Sukron minta didoakan sama Ustadz untuk dapat jodoh. Wah itu kiamat sugro nanti. Oke. Ya amin jawabannya. Mudah-mudahan Allah berikan jodoh. Ini yang bertanya laki apa perempuan? Nah ini ada soleh apa solihah? Ya, oh berarti soleh ya. Ya mudah-mudahan dapat jodoh soleh, namanya juga soleh. Ya, zahir batinnya soleh dan masya Allah bermanhaj, berakidah sehingga bisa menopang dunia akhiratnya. Intinya seorang laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang bisa mewujudkan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu puncak keberhasilan seorang pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamun, itu di situ. Makanya Rasulullah bersabda di dalam hadis muttafaqun alaih, ma min 'abdin muslimin yastar'ihi lahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi fa haramun 'alaihi raihatul jannah.
Seorang hamba mukmin mana saja yang diberikan tanggung jawab oleh Allah mati saat mati menipu terhadap tanggung jawabnya, maka tidak menemukan baunya surga. Bukan? Menipu apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Ustazi. Ingin bertanya, Ana pernah baca salah satu buku yang ditulis sama Antum, yaitu judul Ya Allah Ampunilah Aku. Ya. Di situ di halaman 22 dan halaman 23 tentang taubatnya perselingkuh. Ya. Nah, kondisi ini masih kurang jelas menurut saya pribadi, baik itu yang berselingkuh istrinya atau yang berselingkuh suaminya, pertaubatannya seperti apa kira-kira? Ya tadi, karena dosa zina itu ada 3 substansi yang harus diselesaikan. Kepada penzina itu sendiri, kepada pasangan penzina, kepada Allah. Kan gitu. Ya kalau sekarang penzina itu punya pasangan, berarti meminta maaf kepada pasangannya masing-masing. Karena apa? Karena itu punya kaitannya. Makanya Masya Allah, kenapa Allah menghadirkan teks wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalau tidak kalau dia itu sebagai seorang yang tidak punya pasangan, ya cukup minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalilnya ketika seorang perempuan ingin dibersihkan, ya Rasulullah, hukumlah saya. Coba periksa itu orang ada sesuatu enggak di otaknya. Ya Rasulullah, waras. Gitu. Datang lagi ya Rasulullah, bersihkan. Hamil tidak dia? Gitu. Terus kemudian setelah bebas semuanya, Rasulullah masih memberikan kesempatan untuk taubat. Tapi akhirnya dibersihkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laqad tabat, law taba sab'una, gimana? Law qusimat ala sab'ina min ahli al-madinati lakafathum. Dia telah bertaubat, andaikan taubat ini dibagi orang 70 Ahlul Madinah yang sedang berdosa, cukup untuk menutupnya. Taubat nomor 1. Begitu juga hadis Ma'iz, Rasulullah juga menganjurkan untuk taubat dan tidak membongkar aib, tidak menceritakan kesana sini, ya. Karena apa? Karena tidak ada maslahat dan bisa menunaikan maslahat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak ya. Ya, ya. Ini ada pertanyaan yang mengikuti kajian secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanda-tanda taubat? Apakah ada tanda-tanda taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala dari di Padang, Ustaz? Masya Allah, ini penting. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan itu dengan api. Tanda taubatnya orang itu diterima, 1, kondisi rohaninya itu lebih bahagia. Ada satu kebahagiaan sa'adah ruhiyah yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Kebahagiaan dalam sholat, kebahagiaan dia dalam kebaikan, duduk di majelis. Lihat aja, orang-orang yang dulu artis kemudian hijrah, bisa itu kehidupannya seperti itu. Itu adalah bagian apa? Kebahagiaan. Sa'adah. Kemudian yang kedua, amal kebaikannya lebih baik. Itu udah tandanya. Nggak ada tanda lagi. Yang lebih faktual, kondisi amal solehnya, amal kebaikannya, perilakunya lebih baik sebelum dulu taubat. Tuh. Kemudian yang ini yang paling terpenting, ketika diingatkan
kemaksiatannya, hati teriris-iris menangis karena penuh dengan penyesalan. Itu bentuk taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada lagi? Cek. Ya, masih ada, Ustaz. Apa Ustaz izin bertanya? Atau diberi kesempatan yang ini, khawatir ada yang tidur. Coba kita kasih silakan. kesempatan. Yang bertanya yang ada di belakang. Kalau enggak, saya akan tanya yang mau tidur itu. Saya tanya. Coba dicari yang agak-agak tidur. Hah? Udah bangun? Coba ada yang. Ada yang bertanya? Iya. Coba. Itu yang tidur. Itu tuh. Mas, belakangan tuh. Belakang itu tidur nggak itu? Ente? Ya, ente. Belakangnya. Hah? Iya, ente. Nah, manusia paling pojok. Iya. Paling terbelakang. Itu. Coba. Saya tanya, kalau nggak bisa antum bayar 50.000. Itu. Sebutkan syarat taubat ada berapa? 2. Apa aja itu? Ya, silakan. Syarat taubat ada berapa? Ya. Langsung ambil duitnya Pak Sukron. Antum lumayan antum dapat 50.000 tuh. 1. Menyesal, Pak. Nyesel. Terus 2. Berjanji tidak mengulangi lagi. Bagus itu. Itu landasan taubat. Jadi landasan taubat berjanji untuk tidak mengulangi lagi, nyesel. Dan kurang satu lagi, yang penting adalah menyadari dosanya. Nah, orang kalau nggak menyadari dosa dia itu salah, kapan tobatnya? Makanya di situ dikatakan ahli bid'ah itu sulit untuk bertaubat karena dia merasa nggak salah, kan gitu. Oh, saya ibadah kok disesatin, koplak banget tuh Wahabi, kan gitu, masya Allah. Kita dikoplaki mana, koplak banget tuh Wahabi, katanya tengi, gitu. Udah koplak, Wahabi tengi, ya Allah. Itu karena apa? Karena dia merasa nggak salah. Coba kalau dia itu ngerti itu salah, ngerti menyelisih sunnah, ngerti itu tidak ada dalilnya. Nah baru makanya landasan tobat itu 1, menyadari kesalahannya itu salah. 2, nyesel, niat kuat, betul-betul tekad. Nah baru syaratnya itu ya masuk ke dalam nyesel juga, niat kuat untuk tidak mengulangi, melepas. Kalau hak orang lain minta dihalalkan, nyolong sandal, pinjem duit nggak balik, dibalikin. Nah dari sini Pak, salahnya banyak orang yang halal bihalal itu, cuman maaf toh, mohon maaf lahir batin, disebutin, sebutin. Contoh, halal bihalal di tingkat kelurahan, umpamanya Pak Lurahnya pernah ambil duit BLT 200 juta, ya diomongin, wargaku sekalian, semoga Allah merahmati kalian. Selama 1 tahun ini saya mengambil uang BLT 200 juta, mohon dihalalkan ya. Ini halal bihalal yang sahih. Lah sekarang cuman mohon maaf lahir batin, apa nih? Apanya yang dimaafin? Ana nggak ngerti juga Pak Lurah. Yang saya maafin ini apanya? Gitu. Disebutin atau antum Pak datang ke Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji, kenapa lo tumben? Iya Pak Haji kan terawih yang hari ketiga kehilangan sandal Pak Haji. Itu saya yang ambil Pak Haji. Nah itu sahih. Itu namanya minta istihlal, dihalalkan sandalnya. Atau lebih gede lagi Pak, mohon maaf lahir batin. Oh ya alhamdulillah Pak, kan Bapak 3 tahun lalu itu kehilangan motor, terus gimana? Ya saya yang ngambil Pak. Nah itu baru sahih.
Itu namanya istihlal, disebutin. Dan kesalahan itu kalau sama Allah nggak boleh, nggak bisa minta maaf sama manusia. Dan sebaliknya, contoh, nggak sholat duhur minta maaf ke Pak Sarip. Pak Sarip, ana minta maaf, ngapain lo? Hari ini kagak sholat duhur. Nggak bisa, minta maaf sama Allah. Atau sebaliknya, salah sama manusia tadi, habis nyolong motor tahajud. Ya Allah, ana hari ini nyolong motor ya Allah tapi sukses. Lancar, tolong ya Allah maafkan, mudah-mudahan taubat saya diterima. Terus halal motornya? Enggak. Ente bawa ke rumah orangnya, yang ente ambil motornya, minta dihalalkan. Kalau enggak diambil. Yakin itu, yakin kalau antum seperti itu. Sandal yang baru terbang. Oh kamu yang ngambil ya? Saya pulang nggak pakai sandal, tahu nggak itu terawih gitu. Itu kepencet kotoran lagi itu keinjek kan gitu. Wah itu marahnya sampai mentok gitu. Ngajar lu ngambil sandal ngawur aja kan gitu. Ya nggak apa-apa, harus antum terima konsekuensi. Konsekuensi tobat itu antum bahkan bisa kena dam, yaitu damprat orang. Bisa dimaki-maki, ya itu resiko. Makanya saya sering kalau sampaikan khutbah di instansi pemerintah itu. Korupsi itu berat. Kenapa? Nanti harus minta maaf ke 240 juta rakyat Indonesia. Coba, halal bihalal terus. Itu berapa puluh tahun itu. Dan nyari. Itu kalau masih di neraka nunggu dia. Nanti masuk surga baru minta maaf. Atau ente yang di neraka, kebalikannya kan gitu. Masya Allah, makanya orang sekarang kalau korupsi merasa enteng karena pertanggungjawaban sama. Ya nanti juga bisa dinego, bisa di ini, tapi di hadapan Allah. Coba bayangkan Rasulullah mengatakan apa? Inna syamlata allati akhadaha fi Khaybar lam tusibhal maqasim lashta'alat alaihi naron. Secarik kain, ini Pak, baju yang dia ambil dari perang Khaybar sebelum dibagi oleh para pembagi ghanimah nanti akan menyala api. Loh tuh, itu cuman ini. Makanya ana pesan juga ke antum, kalau antum pengen duit minta aja ke saya, jangan ngedit. Minta aja, anak kasih kok Pak. Antum minta motor aja anak kasih. Kalau lagi mood ya. Ya kan itu. Itu maksudnya itu mendingan minta, jangan cuman ngentit, cuman dapat telur 4, tapi haram kan. Itu kan. Sementara Rasulullah apa bilang? Ayyulahmin nabata min sukhtin fannaru awla bihi. Darah daging mana saja yang tumbuh dari barang yang haram, neraka yang paling berhak untuk mengambilnya. Udah demikian aja, silakan pulang antum. Kayaknya udah nggak betah banget antum. Udah, insya Allah hari ini kita cukup sekian saja. Dan insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Pak Syukron, tadi ada berapa pertanyaan yang sisa? Di situ? 1. Coba apa? Kalau bagus, kalau enggak kita... Pak Ustadz izin bertanya, apakah malu melakukan kebaikan atau ketaatan kepada Allah jika dilihat orang lain karena khawatir akan terbetik rasa riya di sana? Apakah baik atau boleh, Ustadz? Intinya, amal soleh itu ada 2. Ada yang mau nggak mau dilihat orang, seperti sholat jamaah. Ada orang yang ingin menjaga hati, menjaga amal. Pak, anak nggak mau azan Pak, takut amal saya rusak didengar orang. Mana ada orang azan nggak didengar? Lucu. Aduh Pak, anak nggak mau ke masjid Pak, sholat jamaah. Kenapa? Takut dilihat orang. Gak bisa, antum datang ke masjid sholat jamaah. Mau nggak mau dilihat orang. Antum bayar zakat, pasti diketahui amil. Antum puasa Ramadan, kalau nggak puasa malah bahaya. Jadi ada amal yang antum
boleh tampakkan, ada yang antum harus sembunyikan. Secara umum wajib itu ditampakkan, sunnah yang disembunyikan, amal-amal nafilah itu ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.